Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ada Aliansyah dengan NIM 33322100034. Di sini saya akan menjelaskan kinematika kimia part 2 dengan subbabnya. Yang pertama, grafik laju berdasarkan order reaksi. Yang kedua, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Yang ketiga, persamaan Arrhenius. Langsung saja kita ke subbab pertama, yaitu grafik laju berdasarkan order reaksi. Yang pertama yaitu order reaksi 0. Pada order reaksi 0, konsentrasi reaksi tidak berpengaruh pada laju reaksi, maka kecepatan laju reaksinya adalah konstan. Dengan persamaan laju sama dengan K konsentrasi A pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Berapapun angka dari konsentrasi tersebut, jika dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Yang kedua, order reaksi 1. Pada order reaksi 1, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Misalnya, jika konsentrasi A kita naikkan menjadi 2 kali lipat, maka laju reaksinya juga akan menjadi 2 kali lebih cepat. Berikut adalah grafik dari order reaksi 1 dengan persamaan laju sama dengan K konsentrasi A pangkat 1. Selanjutnya ada order reaksi 2. Pada order reaksi 2 ini, laju reaksi sebanding dengan kuadrat konsentrasi per reaksi. Misalnya, jika konsentrasi A kita naikkan menjadi 2 kali lipat, maka laju reaksinya akan 4 kali lipat lebih cepat. Berikut adalah grafik dari order reaksi 2 dengan persamaan laju sama dengan K konsentrasi A berpangkat 2. Selanjutnya pada subbab kedua, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Order reaksi 0. Jika kita integralkan persamaan dari order reaksi 0 itu akan mendapatkan rumus AT sama dengan A0 min KT dengan waktu paruh T setengah sama dengan A0 per 2K0. Waktu kadaluarsanya yaitu T90 sama dengan 0,1 kali A0 per K0. Selanjutnya pada order reaksi 1, jika kita integralkan persamaan order reaksi 1, kita akan memperoleh rumus ln AT sama dengan ln A0 min KT dengan waktu paruhnya yaitu T setengah sama dengan 0,693 per K dan waktu kadaluarsanya yaitu T90 sama dengan 0,105 per K. Contoh perubahan siklopropana menjadi propena dalam fase gas adalah reaksi order pertama dengan konstanta laju 6,7 kali 10 pangkat min 4 per detik pada suhu 500 derajat Celcius. Tentukanlah A. Jika konsentrasi awal siklopropana adalah 0,25 m, berapa konsentrasinya setelah 8,8 menit? Yang B. Berapa lama waktu yang diperlukan agar konsentrasi siklopropana turun dari 0,25 m menjadi 0,15 m? Penyelesaiannya yaitu yang A, kita akan memakai rumus ln AT sama dengan ln A0 min KT. Di sini sudah diketahui bahwa A0, K dan T-nya itu diketahui dari soal, maka kita memasukkan ke dalam rumus. Menjadi ln AT sama dengan ln 0,25 min 6,7 kali 10 pangkat min 4 per sekon. Dan waktunya yaitu dikali 8,8 menit. Nah, di sini satuannya menit, maka kita ubah dulu menjadi sekon, maka harus dikali 60. Maka hasilnya akan kita peroleh ln AT sama dengan min 1,74. Selanjutnya kita akan hilangkan ln A-nya, perhitungan menggunakan kalkulator ilmiah. Jadi hasilnya yaitu konsentrasi T adalah 0,18 m. Selanjutnya yang B, kita menggunakan rumus ln AT per A0 sama dengan min KT. Yang dicari adalah waktunya. Maka kita masukkan ke dalam rumus ln sama dengan 0,15 per 0,25 sama dengan min 6,7 kali 10 dikali 10 min 4 per sekon dikali T. 0,15 dibagi 0,25 kita mendapatkan hasil 0,6, maka ln 0,6 sama dengan min 6,7 kali 10 pangkat min 4 per sekon dikali T. Karena mencari T, maka ln 0,6 dipindah ruaskan menjadi ln 0,6 dibagi min 6,7 kali 10 pangkat min 4 per sekon, maka kita peroleh T nya sama dengan 6,7 kali 10 pangkat 2 sekon.
Selanjutnya pada order reaksi 2. Jika kita integralkan persamaan order reaksi 2, maka kita peroleh rumus 1 per AT sama dengan 1 per A0 plus KT. Dengan waktu paruhnya yaitu T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0. Contohnya yaitu reaksi 2A menghasilkan B mengikuti order 2 dengan konstanta laju 51 per M menit pada suhu 24 derajat Celcius. Tentukanlah A berapa lama diperlukan agar A sama dengan 0,0037 M dengan A mula-mula 0,009 M. Yang kedua, berapa waktu paruh reaksinya? Penyelesaiannya yaitu yang A, kita menggunakan rumus 1 per AT sama dengan 1 per A0 plus KT. Sudah diketahui bahwa AT, A0, dan K-nya itu adalah diketahui dari soal, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 1 per 0,0037 M sama dengan 1 per 0,0097 M ditambah 51 per M menit dikali T. 1 per 0,0097 kita pindah ruaskan, maka menjadi 1 per 0,0037 M dikurang 1 per 0,0097 M sama dengan 51 per menit per M menit dikali T. 1 dibagi 0,0037 hasilnya adalah 270,27 dan 1 per 0,0097 hasilnya yaitu 103,09. Maka kita kurangkan 270,27 dikurang 103,09 hasilnya adalah 167,18. Nah, di sini kita mencari T, maka kita pindah ruaskan menjadi T sama dengan 167,18 dibagi 51, maka hasilnya adalah 3,27 menit. Dan yang B, kita mencari waktu paruhnya, yaitu T setengah sama dengan 1 per Ka0 sama dengan 1 per 51 per M menit dikali 0,0097, hasilnya adalah 2,021 menit. Selanjutnya subbab persamaan Arrhenius. Pada persamaan Arrhenius ini menunjukkan hubungan antara suhu dan konstanta kecepatan laju. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat reaksi terjadi. Rumus dari Arrhenius adalah K sama dengan AE pangkat min EA per RT. Dengan K adalah konstanta laju, A adalah frekuensi tumbukan, E adalah logaritma alami dengan nilai 2,718, EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas dengan nilai 8,314 Joule per mol K, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Rumus Arrhenius juga bisa kita gunakan dengan rumus ln K sama dengan ln A min EA per RT. Jika diketahui dua suhu, maka kita menggunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan EA per R. EA per R dikali 1 per T1 min 1 per T2 dengan K1 sama dengan konstanta laju reaksi pada suhu pertama, K2 adalah konstanta laju reaksi pada suhu kedua, EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas dengan nilai 8,314 Joule per mol K, T1 adalah suhu pertama dengan satuan Kelvin, T2 adalah suhu kedua dengan satuan Kelvin. Contoh yaitu reaksi antara metana dan sulfur diatomik dalam fase gas diberikan sebagai berikut. CH4 plus 2S2 menghasilkan CS2 plus 2H2S. Pada suhu 550 derajat Celcius, konstanta laju reaksi adalah 1,1 L per mol S. Dan pada suhu 625 derajat Celcius memiliki konstanta 6,4 L per mol S. Tentukanlah energi aktivasi dari reaksi tersebut. Nah, di sini suhunya masih bersatuan Celcius, maka kita rubah dulu ke satuan Kelvin dengan cara ditambah 273. Jadi 550 ditambah 273 sama dengan 823, dan 625 ditambah 273 adalah 898. Penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 min 1 per T2. K1 dan K2 sudah diketahui dari
dari soal, maka kita masukkan ke rumus. Jadi Ln sama dengan Ln 6,4 per 1,1 sama dengan EA per R adalah konstanta gas dengan satuannya yaitu 8,314 Joule per K mol. Lalu di sini kita kali dengan 1 per T1. T1 sudah kita dapatkan yaitu 823 dan T2-nya yaitu 898. Maka kita masukkan yaitu 1 per 823 dikurang 1 per 898. Lanjut ke 6,4 dibagi 1,1 akan menghasilkan 5,81. Maka Ln 5,81 sama dengan EA per 8,314 Joule per K mol dikali 1 dibagi 823 adalah 0,001215 dan 1,1 dibagi 898 adalah 0,001113. 0,001215 dikurang 0,001113 adalah 0,00102. Ln dari 5,81 adalah 1,76. Maka kita uraikan jadi 1,76 sama dengan EA per 8,314 Joule per K mol dikali 0,000102. Karena dicari energi aktivasi, maka kita pindah ruaskan menjadi EA sama dengan 1,76 dikali 8,314 Joule per K mol dibagi 0,000102. Maka kita peroleh energi aktivasinya yaitu sebesar 1,4 kali 10 pangkat 5 Joule per mol. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.